Saya langsung ke Bung Ropan deh, teruskan tadi. Nama Jordi ini penting sekali. Jordi Wegman itu di Madura, gelandang kan. Dia oke bagus, tapi kan sedang berproses. Semoga kalau cepat, tapi kalau nggak cepat juga, ada Jordi yang lain yang bisa masuk. Nah, bukan Jordi Amat. Iya, Jordi Amat yang bisa, yang kita tahu bersama bahwa dia lebih banyak bermain di posisi center back, back tengah. Tapi kemarin kalau melihat lawan Borneo, dan dia kan dicoba oleh Mauricio Sousa untuk bermain. Apakah cuma lawan Borneo dicobanya, Bu? Ya mungkin dia lihat bahwa itu posisi yang dicoba untuk melihatnya. Sebelum-sebelumnya kan dia agak di belakang. Tapi ternyata kan dia bagus memerankan posisi itu dengan sangat baik, Om Boy. Ya sebagai gelandang yang lebih bertahan. Zaman STY pernah ada, Bung? Ya hanya mungkin perubahan ya. Di babak kedua dia dicoba untuk main lebih didorong ketika ketinggalan. Oke lah, waktu zaman STY. Tetapi kalau mencoba dia, boleh. Cuma kan masalahnya begini. Tom Haye itu adalah gelandang yang lebih menyerang, yang lebih stylish untuk bisa membagi bola. Passing. Jordi Amat adalah lebih tipikal sebagai bertahan, yang lebih ke belakang. Jadi ada dua pemain yang lebih kuat dalam bertahan, Joe Pelupesi dan Jordi. Nggak apa-apa. Kalau lawan Bulgaria bagus. Dua gelandang bertahan. Dua gelandang bertahan itu sebagai pemutus serangan lawan sebelum masuk ke Jai Ises, Yasin Hapner dan juga dengan Rizky Ridho kan. Tapi kan kalau kita main pertama kan sebelum dengan Bulgaria, Saint Kitts kita bicara di FIFA Series. Kita butuh menang. Jadi kita perlu ada pakai gelandang yang lebih menyerang ke depan. Kita sudah cukup kuat di belakang. Kan? Ada satu bertahan dengan Joe Pelupesi. Maka salah satu kita harus cari. Menurut saya bisa Ricky Kambuaya yang bisa masuk di sana atau bahkan memainkan Esra Walian. Wah, nama Esra Walian. Ya, lagi bagus di Persik sendiri kan. Bagus. Mencetak gol bagus. Asisnya 8 atau 9. Iya, pernah mungkin 6 kali man of the match. Nah, dia bisa berdiri di belakang oleh Romani. Kita kan butuh gol, butuh menang. Lawan mumpung kesempatan lawan Saint Kitts. Harus menang. Jadi kalau Ole bermain dengan seorang Esra, itu kan akan lebih tajam. Dibantu dengan Miliano ada di kanan. Maka gelandang itu berikanlah itu kesempatan kepada Joe Pelupesi untuk atur di sana. Iya kan? Walaupun sebenarnya kalau untuk gelandang masih ada Ivar Jenner, masih ada Nathan Cho. Bisa dimainkan. Alternatif opsi lain dilakukan oleh Coach JH mendorong Calvin Verdong. Bermain di gelandang. Memberikan kesempatan kepada Dean James kalau Dean James bugar. Ya, sehat. Jadi, saya pikir tidak ada masalah. Dalam posisi seandainya Peri Sandria sebagai Ole Romani, ketika tidak mendapatkan pasokan bola yang sesuai dengan keinginan seorang striker nomor 9 dari seorang misalnya Tom Haye. Kalau zamannya Bung Peri dulu ada nama siapa ya? Ada nama, di situ ada Ajat Sudrajat. Ajat Sudrajat. Ya, ada Alexander Sonunu juga. Alexander Sonunu. Ya, memang tipe-tipe striker seperti Ole Romani ini, kalau tidak ada suplai pemain dari belakang tengah sendiri, ini akan sulit. Jadi memang kita harus mencari pemain gelandang-gelandang yang tahu apa maunya kita, gitu loh. Dan dari pemain striker kita sendiri juga harus tahu karakter dari pemain gelandang. Seperti kita pingin seperti gelandang Tom Haye dan John Pelupesi, ya kan. John Pelupesi adalah pemain yang gelandang bertahan yang suka memperlambat pemain untuk menyerang. Sedangkan Tom Haye adalah otak dari penyerangan. Suplai itu pemain striker. Dan kalau ada dua seperti kayak Tom Haye ini, saya rasa bagus timnas ya, Bung Ropan ya. Ini juga buat striker juga enak. Jadi bola-bola yang diberikan memang bola-bola yang dimanjakan buat striker. Inilah striker yang kita inginkan gelandang-gelandang seperti Tom Haye. Nah, ini permasalahannya setelah nanti Tom Haye umpamanya cedera tidak bisa bermain, ini siapa penggantinya? Kalau Bung Ropan tadi bilang kan ada Jordi dari Borneo. Ini kan tapi dari kan, Madura. Dari Madura, maaf. Masalahnya kan masalah naturalisasi ini kan agak sulit ya, Bung. Dan Tom Haye di FIFA Series nggak bermain. Sudah nggak bisa bermain karena ada 4 kali hukuman, dia nggak boleh bermain setelah lawan. Ya, saya rasa kalau memang untuk FIFA Series nanti, kalau memang kita berlawan Bulgaria, kita bisa tempatkan di situ juga ada Nathan Cho dan Ivar Jenner. Saya rasa kalau dari dua Ivar Jenner dan Nathan Cho, saya harus pilih Nathan Cho karena dia lebih bertahannya itu lebih bagus, lebih berani. Dan Joe Pelupesi juga lebih bisa juga untuk menyerang. Ya kita tunggu aja nanti apa keputusan dari. Tapi sebenarnya Om Boy, saya bertambahkan di sini, kalau ini bagus tapi sayang memang dia cedera panjang, tidak dapat menit bermain. Saya lebih suka dengan Marcelino sebenarnya. Oh, kalau dia ada. Itu udah kita sepakat, Bang. Iya kan, kalau dia memang bugar benar-benar, ya
posisi dia posisi dia itu di belakang Oli bagus untuk bisa passing dia kan oke. Dia pernah lakukan itu. Dia pernah lakukan itu. Kalau tidak salah melawan Vietnam di GBK dia main dan sebagai di kanan kan bisa ada Miliano di kanan. Saya pikir itu akan jauh lebih bagus kalau dia ada. Tapi kalau nggak ada, ya gelandang-gelandang masih banyak lah bisa untuk termasuk dengan Ricky Kambuaya. Ya sudah, kita serahkan saja kepada Coach Jehan. Oke. Ya, kita serahkan ke. Terakhir nih U17 kita hari ini sudah ada drawing ya. Kita satu grup dengan Vietnam, Malaysia dan Timur Leste. Grup A. Wah, menarik ini, Bung. Main di Jawa Timur. Sidoarjo, Gelora Delta, dan di Joko Samudro di Gresik. 2 kesempatan yang diberikan kan oleh PSSI sana. Iya. Dan kesempatan harus diberikan karena mumpung kalau usia muda kan kita lebih banyak berbicara. Kalau di usia muda. Betul. Tapi kan lawan-lawan yang tidak boleh anggap enteng. Semua bagus. Vietnam dan Malaysia juga mempersiapkan diri dengan baik di U17 ini. Kita belum tahu nih 42 pemainnya sudah mengerucut oleh seleksi Coach Kurniawan. Iya. Apakah pasti sudah ya? Saya pikir sudah untuk 42 karena dia perlu untuk cepat ya seleksi itu untuk bisa mendapatkan yang kerangka tim yang bagus untuk Piala AFF. Dan ini kan tantangan bagi Kurniawan. Ini juga sebagai batu loncatan sebelum menuju ke kualifikasi Piala Asia. Ada Piala Asia. Iya. Ke Piala Asia. Nah, di Arab Saudi kan. Karena kita tahu bersama sana kita di grup B. Grup yang sangat kuat. Jepang, Cina, dan Qatar. Oh iya. Semua mantan juara Piala Asia. Tapi di sini lah menentukan buat dia. Untuk menuju ke sana kan dilihat performa di sini. Oke enggak? Tetapi enggak boleh sekali lagi saya bilang. Vietnam, Malaysia, oke Timur Leste kita bisa kalahin. Tapi Vietnam sama Malaysia kan bagus. Makanya ini grup keras. Menurut saya ini grup keras. Grup yang penuh tantangan. Bukan bagi pemain, tetapi bagi coach baru seperti Kurniawan. Seperti apa racikan dia yang akan dia berikan. Jadi akan tawarkan terhadap timnas U17 ini. Ketika tim ini tidak dihuni oleh 99% pemain yang dibawa coach Nova di Piala Dunia di Qatar kemarin. Semua udah nggak ada. Fadli Alberto dan kawan-kawan sudah nggak. Ini baru semua kan, udah nggak ada semua kan. Jadi kita bisa melihat Evandra Florasta udah nggak ada semua yang gelandang yang bagus itu kan. Nah kita butuh gelandang seperti Evandra. Matthew? Ya Matthew kan agak di belakang, main di kiri bahkan bisa di back tengah. Itu yang ada. Tapi Kurniawan konon kabarnya akan mengambil pemain Australia katanya satu, Selandia Baru dan Inggris untuk masuk di timnya U17 dia. Perkuat ini. Gitu. Jadi ini kan masih April nanti bermain. Apakah memungkinkan itu untuk masuk? Kita tunggu. Kalau U17 ya, Bung Peri kan juga pernah ngalami usia-usia muda bertanding melawan tim-tim negara-negara ASEAN seperti tadi ya Vietnam yang kuat. Tipikal U17 mereka itu seperti apa? Karena Malaysia kuat tuh, Bung ya. Kuat. Malaysia bagus. U17 mereka. Saya rasa kalau kita bicara di grup A tadi Vietnam dengan Malaysia. Ini benar-benar memang mereka juga meskipun pemain muda ini punya kualitas gitu dibandingkan kita sendiri juga. Dan kita juga nggak bisa mau kalah juga dengan tim mereka. Kalau dilihat dari Vietnam, memang mereka ini U17 memang benar-benar dari fisik ya. Dari fisik mereka bagus banget. Karena mereka kalau tidak salah saya juga pernah lihat mereka dididik oleh seperti kayak tentara gitu ya. Disiplinnya mereka juga bagus gitu loh. Dan mereka juga kuat. Meskipun baik juga di usia mudanya maupun di seniornya. Di seniornya juga mereka lebih kuat. Saya juga ngalamin gitu. Memang susah, agak sulit kalau lawan Vietnam lawan Vietnam daripada Malaysia saya bandingkan. Tapi kalau bicara kita sebagai tuan rumah, saya rasa ini kesempatan ya, motivasi ya. Ya kita dukunglah Coach Kurniawan, Bung Ropan, harus support. Bung Ferry. Iya pasti. Ya kan supaya targetnya Piala Dunia loh tahun depan di Qatar. Harus lolos. Nggak bisa nggak harga mati itu ya. Betul. Ya meskipun pemain baru semua ya. Oke. Terima kasih Bung Ferry. Sama-sama. Bung Roni Pangemanan. Usai sudah perbincangan kami di Sportcast Nusantara TV. Kita akan jumpa lagi minggu depan.